Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar tentang teknik animasi 2 dimensi dan 3 dimensi untuk kelas 11 multimedia. Pada pembahasan kali ini kita akan melakukan pengenalan 3D Studio Max. Jadi 3D Studio Max itu yang kadangkala disebut 3D Max atau hanya Max adalah sebuah perangkat lunak grafik vektor 3 dimensi dan animasi, ditulis oleh Autodesk Media dan Entertainment. Jadi dulunya itu dikenal sebagai Discrete and Kinetic. Perangkat lunak ini dikembangkan dari pendahulunya 3D Studio for DOS, tetapi untuk platform Windows 32. Kinetic kemudian bergabung dengan akuisisi terakhir Autodesk Discrete Logic. Versi terbaru 3ds Max pada Juli 2005 adalah 7.ds. Max Autodesk 8 diperkirakan akan tersedia pada akhir tahun. Hal ini telah diumumkan oleh Discrete di SIGGRAPH 2005. 3ds Max adalah salah satu paket perangkat lunak yang paling luas digunakan sekarang ini karena beberapa alasan seperti penggunaan platform Microsoft Windows, kemampuan mengedit yang serba bisa, dan arsitektur plugin yang banyak. Sejarah 3D Max. Produk asli 3D Studio diciptakan untuk platform DOS oleh grup EOS dan diterbitkan oleh Autodesk. Setelah 3D Studio DOS rilis, produk tersebut ditulis ulang untuk platform Windows NT dan berganti nama menjadi 3D Studio Max. Versi ini juga awalnya diciptakan oleh grup EOS. Album ini dirilis oleh Kinetic yang pada saat itu divisi Autodesk Media dan Hiburan. Autodesk membeli produk ini di tanda rilis kedua versi 3D Studio Max dan pengembangan diinternalisasi seluruhnya selama 2 rilis berikutnya. Kemudian nama produk diubah menjadi 3ds Max, semua huruf kecil yang tadinya besar semua ya, untuk lebih sesuai dengan konvensi penamaan diskrit perusahaan, sebuah perangkat lunak berbasis di Montreal yang telah dibeli Autodesk pada rilis 8. Produk tersebut lagi dicap dengan logo Autodesk dan namanya kembali diubah menjadi 3ds Max, M-nya gede. Pada rilis 2009, nama produk diubah menjadi Autodesk 3ds Max. Digunakan dalam pembuatan film animasi 3 dimensi maupun finishing objek, baik untuk keperluan film, iklan, arsitektural, dan kegunaan lainnya yang berhubungan dengan pembuatan objek 3 dimensi. Beberapa fungsi serta kegunaan lainnya yaitu diantaranya arsitektur desain, interior desain, landscape desain, kartun desain, logo desain, stack desain, stand desain, game desain, furniture desain. Lalu di samping kanan tampilan dari 3D Max. Menu berisi berbagai macam perintah dan fasilitas untuk memodifikasi model atau animasi yang kita buat. Prinsipnya hampir sama dengan menu-menu yang ada pada software pada umumnya. Tool reaktor berisi tool-tool yang dapat digunakan untuk memasukkan objek menjadi koleksi reaktor. Atau dengan cara lain juga kita dapat lakukan dengan menekan create, helpers, dan reaktor. Lalu ada command panel berisi perintah-perintah atau parameter-parameter yang berkaitan dengan objek yang kita buat. Misalnya untuk menentukan banyaknya segmen yang ada dalam suatu objek, density, massa, efek gravitasi, dan banyak lagi yang lainnya. Dalam buku panduan ini untuk memodifikasi atau menampilkan command panel yang berada di bawah biasa disebut rollout. Jadi nanti kita tidak lagi bingung dengan istilah rollout. Lalu ada viewport. Viewport merupakan area atau layar tempat kita mengerjakan animasi. Terdapat 6 sudut pandang dalam animasi 3 dimensi, yaitu atas, bawah, kiri, kanan, depan, dan belakang. Berdasarkan sudut pandang tersebut, dalam 3ds Max terdapat 8 sudut pandang viewport, yaitu top, bottom, left, right, front, back, perspektif, dan user. Viewport yang aktif ditunjukkan warna kuning di pinggir viewport tersebut. Berikut adalah gambar tampilan viewport dalam 3ds Max. Nah, karena ini tidak ada gambarnya, jadi nanti akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Lalu ada main toolbar. Main toolbar dalam 3ds Max terdapat tool yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan dalam memanipulasi objek yang kita buat. Lalu kita sampai pada kelebihan 3D Studio Max. Untuk kelebihan 3D Studio Max ini mampu membuat objek virtual secara 3 dimensi dan bentuk dapat diubah sesuai keinginan, mampu memberikan kesan material mendekati aslinya seperti material kayu, batuan, dan tanah.
mampu memberikan efek-efek khusus pada hasil akhir produk seperti efek cahaya dan bayangan. Efek atmosfer seperti api, kabut, dan lightning dapat menjalankan proses animasi. Gambar dapat digerakkan dan dirubah bentuknya serta diatur proses animasinya. Untuk kekurangannya sendiri, kekurangan 3D Studio Max yaitu mungkin bagus untuk pemula dan dapat membuat karakter efisien dan cepat, tetapi memiliki beberapa kelemahan bahwa harus dipertimbangkan. Dibandingkan dengan Maya 3D, kemampuan untuk membuat karya visual dengan pencahayaan kompleks adalah proses yang lebih lama dan lebih membosankan. Membuat landscape juga dapat sedikit karena sulit untuk kamera. Kamera memiliki kecenderungan untuk memperbesar dan keluar dengan cara kereta jika benda-benda besar diimpor atas benda kecil dalam program ini. Itulah sedikit penjelasan mengenai pengenalan 3D Max. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.